Oke Bu, ini ada info penting juga. Selain dari yang sudah kita pelajari bersama, ini info lanjutan bagi Bapak dan Ibu yang sudah punya BPJS KIS, BPJS gratis dari pemerintah itu. Jadi kalau ibu itu melahirkan anak lagi atau baru melahirkan anak dari ibu itu sudah juga termasuk dia akan mendapatkan BPJS juga, sama seperti bapak dan ibunya. Otomatis dia akan mendapat BPJS KIS juga, gratis juga, sama dengan bapak dan ibunya. Cuma untuk mendapatkan kartunya memang ada syarat-syaratnya. Jadi syaratnya apa aja? Ini silahkan ibu dan bapak catat supaya tidak kebingungan. Nanti untuk syaratnya apa aja bingung nanti, biar tidak lupa. Tapi walaupun sudah dicatat, nanti kalau memang misalkan terpaksanya lupa, boleh menghubungi saya untuk menanyakan kembali, boleh. Tapi lebih baik kan punya catatan sendiri. Jadi ini ya Bu, catat ya. Yang pertama syaratnya tentunya KTP dari bapak dan ibunya, KTP orang tuanya ya. Yang kedua kemudian surat keterangan tanda lahir, SKTL, surat keterangan tanda lahir, atau biasanya kita sebut dengan surat tanda lahir gitu, simpelnya, ringkes nyebutnya gitu kan, surat tanda lahir anaknya yang barusan lahir itu tadi. Jadi itu tadi. Kemudian BPJS aslinya yang punya bapak dan ibu, jadi KTP, BPJS asli bapak ibu yang udah punya, surat keterangan tanda lahir anaknya yang barusan lahir itu dibawa ke BPJS. Cuma kalau punya kita, wilayah kita memang agak susah itu nanti ibu kalau nggak punya kakak terbaru. Jadi lebih baik kalau anaknya lahiran barusan lahiran, ibu dan bapak, ibunya lahiran, anaknya lahir terus diberi nama, nanti langsung dibuatkan saja Bu, bapaknya dibuatkan atau ibunya itu buatkan kakak terbarunya. Jadi kakak terbarunya itu biar nama anaknya dan nik sementara sampai nunggu 17 tahun sudah tertera di kakak terbaru, sudah tertera di kakak bapak ibu anak yang baru lahir ini udah ada namanya. Nah itu harus segera mungkin dibuat aja biar nggak ribet nanti dibuatkan itu. Buatnya ya pakai surat keterangan tanda lahir yang dari bidan atau puskesmas itu tadi, dari pokoknya tenaga medis yang ibunya melahirkan di mana, nanti kan dikasih toh surat keterangan tanda lahirnya, diserahkan ke petugas kecamatan, di kakak yang lama yang baru ada nama bapak dan ibu dibawa di situ untuk mencantumkan anaknya di kakaknya. Setelah kakak yang baru jadi, nah itu nanti tadi dibawa KTP-nya bapak, ibu, kakak yang baru, terus surat keterangan tanda lahirnya juga dibawa, sama kartu BPJS KIS-nya yang gratis bapak ibu dibawa ke kantor BPJS, BPJS. Di situ orang tuanya kan yang buatin orang tuanya, atau nggak mungkin anak yang baru lahir kan. Nah, orang tuanya ngisi namanya DIP, daftar isian peserta. Nah, daftar isian peserta itu diisi oleh bapaknya. Nanti di sana kalau bingung boleh tanya sama petugasnya, dijelaskan aja keperluannya apa, nanti pasti diarahkan sama petugas yang ada di BPJS, di kantor BPJS. Nah setelah diisi itu nanti ibu akan diberikan namanya, kalau sudah lengkap persyaratannya biasanya diberikan yang namanya, ini kalau pengalaman saya ya Bu, waktu itu dampingin juga salah satu peserta PKH juga, jadwal. Nah, dikasih jadwal untuk ngambil kartu yang sudah jadi. Sampai sana kan ngisi bla 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 bla, belangko segala macam diserahin ke petugas. Nanti petugasnya ngasih ibu, "Nih Bu, nanti tanggal sekian kartunya baru jadi." Kan ada prosesnya atau Bu nyetak kartu. Nah, itu nanti dikasih kartu itu, jangan sampai hilang tanda kalau jadwalnya. Nanti baru di tanggal yang sudah dijadwalkan ibu datang lagi ke kantor BPJS untuk ngambil kartu bagi anaknya gitu. Nah, itu buat bapak dan ibu yang sudah punya BPJS. Nah ini sekarang kalau untuk bapak dan ibu yang belum punya, peserta PKH yang belum punya kartu BPJS KIS gratis dari pemerintah, itu juga bisa buat dan berhak mendapatkan itu. Caranya gimana? Nah caranya
Yang pertama, ibu dan bapak tentunya siapkan sama KTP asli bapak ibu, kakak asli bapak ibu. Yang di situ mungkin ada daftar anaknya juga yang sudah ada, karena memang belum punya loh semua, didaftarkan. Terus bapak dan ibunya juga buat surat keterangan tidak mampu dari kampung. Nah, kalau pengalaman di kampung kita, di kecamatan kita ini, buatnya di tempat Pak RT toh sebenarnya Pak RT, nanti Pak RT lapor Pak Bayan lari ke Pak Lurah. Nah, gitu kan. Bisa juga nanti ibu diarahkan ke langsung Pak Lurah, mungkin juga bisa gitu. Nah, di situ buat surat keterangan tidak mampu dari kampung yang diketahui kecamatan. Jadi nanti biar pihak kampungnya yang ngurus di kecamatan, atau mau diurus sendiri juga boleh kalau memang luang waktunya. Buat surat keterangan tidak mampu dari kampung, nanti lari kecamatan, nanti dari kecamatan juga mengeluarkan surat keterangan tidak mampu. Nah, ya gitu kan, menyatakan bahwa memang keluarga ibu atau bapak tidak mampu, gitu kan. Selain itu juga ibu buat surat rujukan, bahasanya buat rujukan dari puskesmas. Rujukan apa nanti kalau ditanya? Rujukan untuk buat kartu BPJS KIS gratis. Nah, ditunjukin kartu ATM PKH-nya kita, ditunjukin aja. Di situ ada nomor pesertanya, ditunjukin, nanti dibuatin sama puskesmasnya kok. Dibuatin rujukan untuk buat JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, itu namanya BPJS PBI. Nah, untuk yang gratis itu dari BPJS, dari BPJS. Jadi itu tadi surat keterangan miskin dari kampung yang diketahui kecamatan, buat surat pengantar yang dari puskesmas untuk membuat PBI, BPJS PBI. Terus dari situ kalau sudah lengkap semua syaratnya apa tadi? Kita ulangi lagi ya buat yang belum punya. KTP asli bapak ibu. Kalau memang anaknya ada yang belum menikah dan umur 17 tahun, ya buat KTP-nya juga berarti dibawa. Terus KK asli. Di situ ada nama bapak, ibu, dan keluarga yang ada tertera di kakaknya. Terus kemudian surat keterangan miskin dari kampung yang diketahui kecamatan, ya. Terus yang keempat itu adalah surat rujukannya yang dari puskesmas tadi. Nah, setelah semuanya lengkap, difotokopi juga buat jaga-jaga. Nah, ibu bawa dokumen ini, syarat-syaratnya ini ke kantor BPJS. Nah, dan juga ATM-nya dibawa Bu, ATM PKH-nya yang ibu, bapak, yang ATM PKH-nya yang ada nomor itu difotokopi dan dibawa yang asli juga ke kantor BPJS atau kantor dinas sosial. Supaya kalau tempat kita itu dibawa ke kantor dinas sosial dulu. Di dinas sosial, nanti dari dinas sosial ibu dikasih selembar surat keterangan dari dinas sosial. Nah, setelah dinas sosial ini punya surat keterangan, ibu lari ke kantor BPJS, ibu atau bapak ke kantor BPJS. Jangan lari lah, ke sana lah gitu. Intinya ke sana. Di sana nanti daftar buat ngisi formulir sama kayak yang pertama tadi, DIP, daftar isian peserta. Formulirnya diisi semua, masukin, kasihin ke petugasnya, jebret. Setelah dikasihkan nanti juga petugasnya pasti akan memberikan jadwal. Ini Bu, jadwalnya untuk ibu nanti ngambil kartunya sudah jadi di misal bulan depan atau minggu depan gitu. Cuman ya memang harus sabar ya Bu, namanya juga semua kan butuh proses ya. Yang jelas itu tadi sudah saya sampaikan semua hak-haknya ibu untuk mendapatkan KIS, karena memang semua peserta PKH itu pasti dapat bantuan BPJS KIS, harusnya begitu. Oke Bu, terima kasih. Sudah cukup jelas kan penjelasan dari saya. Nanti kalau memang ada pertanyaan lebih atau mau minta tolong diantar, selama saya bisa mengantarkan dan punya waktu, pasti saya antar. Kalau mau nelpon ya seperti biasa yang sudah sering saya sampaikan. Kalau mau tanya-tanya, kalau nomor baru tolong SMS dulu dari siapa, bla bla bla. Ini saya Mas atau Le atau siapa. Ini peserta PKH nama ini, Kampung Trimulyo Mataram. Baru nelpon. Nah, itu nanti setelah saya bacakan, KPM ku aku angkat, pasti aku angkat. Tapi kalau nomor asing memang saya biasanya tidak tak angkat Bu. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak-bapak sekalian.